Halo adik-adik, selamat jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas salah satu strategi pemecahan masalah matematika, yaitu menebak dan menguji kembali. Disimak baik-baik ya adik-adik. Strategi pemecahan masalah matematika, menebak dan menguji kembali. Strategi ini adalah strategi pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara menebak dan menguji kembali suatu jawaban dalam proses pemecahan masalah matematika. Untuk menggunakan strategi ini, kalian harus mencatat syarat-syarat yang diketahui dan harus dipenuhi dari soal tersebut. Akhirnya, ketika kalian menebak, kalian harus menguji apakah jawaban tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Jika satu atau lebih syarat tidak dipenuhi, maka jawaban kalian salah. Oleh karena itu, kalian akan melanjutkan ke tebakan berikutnya sampai diperoleh jawaban yang benar. Contoh 1. Sonya mengetahui bahwa terdapat 18 hewan di dalam kandangnya. Hewan-hewan tersebut terdiri dari ayam dan sapi. Setelah dihitung, ternyata jumlah kaki di dalam kandang tersebut adalah 50. Tentukan ada berapa banyak ayam dan sapi di dalam kandang Sonya. Penyelesaian yang pertama kita lakukan tebakan pertama dulu, yaitu misalkan 10 ayam dan 8 sapi. Mengapa di sini harus 10 ayam dan 8 sapi? Ingat bahwa total hewannya adalah 18. Jadi dari soal ini kita punya dua informasi, yaitu jumlah hewannya 18 dan jumlah kakinya adalah 50. Maka nanti ketika kita menebak jumlah hewannya, maka kita tinggal lihat apakah benar jumlah hewan 18 dan jumlah kakinya itu 50. Tetapi saran saya sebaiknya tebakannya kita itu sudah jumlah hewannya itu sudah 18 supaya semakin mudah kita menemukan jawaban yang benar. Jadi misalnya 10 ayam dan 8 sapi, kita uji kembali, berarti benar dia memenuhi syarat yang pertama. Nah, kita tahu bahwa ayam itu mempunyai 2 kaki dan sapi mempunyai 4 kaki, maka jumlah kaki jika ada 10 ayam dan 8 sapi, itu berarti 2 dikalikan dengan 10, karena ayam punya 2 kaki dan jumlahnya ada 10, ditambah 4 kali 8, karena sapi mempunyai 4 kaki dan jumlah sapi ada 8. Maka ini kita peroleh 20 ditambah 32 sama dengan 52. Ternyata ini tidak memenuhi syarat yang kedua, karena dari soal itu informasi yang diperoleh jumlah kaki yang terhitung adalah 50. Nah, kita lanjut ke tebakan yang kedua. Namun, untuk tebakan yang kedua, kita bisa melihat hasil dari tebakan pertama. Jadi kita lihat karena jumlah kaki hewan pada tebakan pertama lebih dari yang diketahui, yaitu 52 lebih dari 50. Maka hewan yang mempunyai kaki lebih sedikit ditambahkan sehingga jumlah sapi menjadi jumlah ayam ya ini. Jumlah ayam menjadi 11. Saya edit dulu. Jumlah ayam menjadi 11. Pertanyaannya, kenapa seperti itu? Adik-adik perhatikan bahwa jumlah kaki ayam itu 2. Kalau jumlah kaki sapi itu 4. Berarti kalau kita menambah jumlah sapi, maka jumlah kakinya pasti akan semakin besar. Oleh karena itu, kita coba menambahkan lebih banyak ke jumlah kaki yang lebih sedikit, yaitu di ayam. Bisa paham? Oleh karena itu, tebakan keduanya itu 11 ayam dan 7 sapi. Ingat bahwa total hewannya 18. Jadi ketika 11 ayam berarti untuk mencapai 18 masih kurang 7, berarti tambah 7 sapi. Uji kembali 11 ayam dan 7 sapi itu 18 hewan, artinya berarti memenuhi syarat yang pertama. Lalu ayam mempunyai 2 kaki dan sapi mempunyai 4 kaki, maka kalau kita jumlahkan jumlah kakinya 2 kali 11 ditambah 4 kali 7 itu sama dengan 22.
ditambah 28 sama dengan 50. Nah, ini sudah memenuhi syarat yang kedua. Ingat ya adik-adik, ketika menggunakan strategi ini, salah satu syarat tidak terpenuhi itu langsung gagal. Oleh karena itu, kita harus lanjut ke tebakan berikutnya. Nah, ini sudah memenuhi syarat yang ada. Berarti kita bisa simpulkan, jadi ada 11 ayam dan 7 sapi di kandang Sonya. Contoh yang kedua, dari sekumpulan bilangan 1 sampai dengan 20, Mita mengambil 3 bilangan berurutan. Jumlah 3 bilangan tersebut 1/5 dari hasil ketiganya. Hasil kali ketiganya. Bilangan mana saja yang diambil oleh Mita? Oke, baik. Kita perlu lihat dulu apa yang diketahui. Berarti ada bilangan dari 1 sampai dengan 20. Mita ambil 3 bilangan berurutan, di mana jumlah 3 bilangan itu adalah 1/5 dari hasil kali ketiganya. Oke. Nah, sekarang kita lihat misalkan tebakan pertama 8, 9, 10. Kenapa 8, 9, 10? Karena 3 bilangan yang diambil itu 3 bilangan berurutan. Jadi kita tidak bisa 8, 10, 12. Tidak bisa. Yang kita ambil adalah bilangan berurutan. Jadi kalau adik-adik ambil 7 bilangan pertamanya, maka berikutnya adalah 8, bilangan berikutnya adalah 9. Nah, ini misalnya tebakan pertamanya itu adalah 8, 9, 10. Nah, perhatikan adik-adik, kita uji kembali. 8 ditambah 9 ditambah 10 itu sama dengan 27. Lalu kita lihat hasil perkaliannya adalah 8 dikali 9 kali 10 itu sama dengan 720. Nah, kita lihat, ternyata 27 itu sama dengan 3/80 kali 720. Hal ini menunjukkan bahwa tidak memenuhi syarat jumlah 3 bilangan tersebut 1/5 dari hasil kali ketiganya. Berarti tebakan pertama tidak memenuhi atau kita anggap bahwa jawaban 8, 9, 10 adalah salah. Kita lanjut ke tebakan yang kedua. Misalkan bilangan itu 9, 10, 11. Maka kita uji kembali, kita jumlahkan dulu 9 tambah 10 ditambah 11 itu sama dengan 30. Dan 9 kali 10 kali 11 itu sama dengan 990. Nah, 30 ternyata 30 itu sama dengan 1/33 kali 990. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tidak memenuhi. Perhatikan baik-baik adik-adik, di sini kita sudah melakukan 2 tebakan. Untuk tebakan ketiga, kita melihat situasi yang ada. Dari tebakan pertama sampai dengan kedua, terlihat bahwa jika ketiga nilai tersebut semakin besar, maka perbandingan kedua bilangan makin kecil. Maka, agar kita memperoleh nilai 1/5 ini, maka kita perlu menebak angka yang lebih kecil dari 8, 9, 10. Oke, kita tebak misalnya 3, 4, 5. Atau adik-adik mau coba 1, 2, 3, itu silakan. Nanti proses pengujian kembalinya seperti yang ada pada tebakan pertama dan tebakan yang kedua. Misalnya 3, 4, 5. Oke, kita uji kembali. 3 tambah 4 tambah 5 itu 12. Dan 3 kali 4 kali 5 itu sama dengan 60. Nah, 12 itu ternyata sama dengan 1/5 kali 60. Dan ini menunjukkan bahwa tebakan yang ketiga, 3, 4, 5 ini memenuhi syarat jumlah 3 bilangan tersebut 1/5 dari hasil kali ketiganya. Jadi, bilangan yang diambil Mita itu adalah 3, 4, dan 5. Bagaimana adik-adik bisa paham strategi pemecahan masalah menebak dan menguji? Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh yang ketiga. Bagaimanakah cara menempatkan angka-angka dari 1 sampai 6 pada lingkaran-lingkaran bawah ini?
Sehingga jumlah angka-angka pada setiap sisi segitiga sama. Keterangannya tidak ada angka yang berulang. Nah, ini adik-adik perhatikan. Kita lihat yang diketahui, informasi yang diketahui ada bilangan 1 sampai 6. Lalu mengisi lingkaran-lingkaran yang ada di gambar ini. Ya, di gambar ini. Lalu jumlah angka-angka pada setiap sisi segitiga itu harus sama. Oke, baik, kita lihat tebakan yang pertama. Misalnya yang kita tebak itu adalah seperti ini posisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita uji kembali. Nah, ini kita sisi yang pertama, 1 tambah 6 tambah 5. Itu nilainya adalah 12. Lalu 5 ditambah 4 ditambah 3, nilainya adalah 12. Namun 3 tambah 2 ditambah 1, nilainya adalah 6. Berarti ini sudah tidak memenuhi syarat bahwa jumlah angka-angka pada setiap sisi segitiganya itu adalah sama. Berarti ini kita tulis tidak memenuhi. Kita lanjut ke tebakan yang kedua. Tebakan yang kedua, tadi 1 posisi di sini saya tukar dengan 6. Kenapa saya tukar dengan 6? Karena tadi nilainya di situ tadi sudah 12. Yang kurangkan nilainya adalah di bagian ini, maka nilai yang besar itu yang tadi posisinya di tengah saya pindahkan ke bagian pinggir, lalu yang di pinggir pindahkan ke tengah. Seperti ini, dan kita cek. 5 tambah 1 tambah 6 itu sama dengan 12. 5 tambah 4 tambah 3 itu 12. 3 tambah 2 tambah 6 itu sama dengan 11. Perhatikan di sini berarti kita kekurangan angka berapa? Kurang 1 angka. Nah, yang ini sudah benar 12. Berarti kita apa? Tinggal mengubah 4 ke 3, 3 ke 4. Supaya karena di sini kurang 1 angka tadi untuk menjadi 12. Berarti untuk tebakan yang ketiga, nah ini ada catatan, pada tebakan kedua terlihat bahwa pada bagian alas segitiga nilai belum mencapai 12. Oleh karena itu, nilai 4 akan pindah ke bagian sudut kiri bawah segitiga agar diperoleh nilai yang sama. Nah, ini tadi 4-nya di sini, 3-nya di sini. Ini kita ubah seperti ini supaya apa? Nilainya tetap 12. Yang ini 12, yang ini 12, dan ini adik-adik lihat 4 tambah 2 tambah 6 juga 12. Nah, perhatikan bahwa urutannya di sini seperti ini, 6, 2, 4, 3, 5, 1, 6. Nah, adik-adik silakan coba tebakan yang lain. Yang penting memenuhi syarat bahwa jumlah angka-angka pada setiap sisi segitiganya itu adalah sama. Ini kebetulan jumlah yang Ibu peroleh itu adalah 12 untuk setiap sisi. Mungkin adik-adik bisa coba dengan jumlah yang berbeda ya tidak masalah juga. Intinya memenuhi syarat yang ini. Oke, bagaimana adik-adik bisa paham? Nah, ini Ibu ada berikan latihan. Latihan soalnya ada 3 nomor. Silakan adik-adik kerjakan dengan menggunakan strategi mendebak dan menguji. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.